dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melaksanakan ibadah secara online. Jika Bapak, Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada warta jemaat online. Jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan sehingga diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Emeritus Sian Lumentut. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Keluaran 7 ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Kami lebih sering tidak setia dan memilih menjauh dari Tuhan ketika kami ada dalam masalah. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera yang asalnya daripadamu, serta baruilah hidup kami lewat tuntunan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman serta kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angguk ini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh.
Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 15-17 yang menyatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita sehati memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan, mohon anugerah-Mu untuk menyatakan kepada kami kehendak-Mu lewat sabda Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan kami renungkan. Biarlah melalui bimbingan Roh Kudus, Tuhan menyatakan kehendak-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hidup sebagai anak-anak-Mu yang mengandalkan keajaiban ilahi-Mu Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai 13 yang menyatakan, "Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang sedemikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus,
sampai kekal abadi. Saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah dari tempat kita masing-masing. Harapan dan doa semoga sukacita Paskah serta mujizat kebangkitan Yesus meneguhkan iman kita. Pada tahun 1858, John Peyton bersama istrinya berangkat ke Kepulauan Hebrides, sekarang bernama Vanuatu, yang terletak di Samudra Pasifik. Ia hidup di sana sebagai misionaris dan tinggal sampai tahun 1906 atau 1907 ketika ia meninggal, di tengah-tengah penduduk yang waktu itu masih kanibal. Menurut kesaksiannya, pada suatu malam kantor pusat misinya pernah dikepung oleh suku pribumi yang memusuhinya. Mereka berniat membakar habis bangunan-bangunan itu serta menghabisi nyawa Peyton dan istrinya. Ini dilakukan setelah berkali-kali mereka berusaha membunuhnya dengan sihir hitam. Menghadapi ancaman itu, Peyton suami istri dengan iman segera berlutut menghadap Tuhan, memohon belas kasihannya. Mereka meminta supaya Tuhan Yesus menyelamatkan mereka dari bahaya maut. Sepanjang malam mereka berdoa. Ketika sinar matahari pagi tiba keesokan harinya, mereka terheran-heran melihat orang-orang yang mengepung mereka telah pergi. Kira-kira setahun setelah itu, kepala suku Tanna yang memusuhi keluarga Peyton menjadi pengikut Kristus. Ketika Peyton menanyakan mengapa sukunya tidak jadi membakar habis kantor pusat misi pada malam itu, Peyton semakin menjadi heran ketika kepala suku itu berbalik bertanya, "Siapakah orang banyak yang berada di rumah Anda malam itu?" Peyton menjawab, "Hanya ada 2 orang, aku dan istriku." Kemudian kepala suku tersebut menceritakan bahwa ia dan anak buahnya melihat ratusan orang berdiri berjaga di luar bangunan kantor. Semuanya mengenakan baju yang berkilauan dengan pedang di tangan. Mereka benar-benar mengelilingi bangunan kantor tersebut. Karena itu kami tidak berani maju menyerang. Pada saat itulah Peyton disadarkan bahwa Tuhan telah mengirimkan pasukan malaikatnya untuk menjaga dia dan istrinya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 34 ayat 8, bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Lebih jauh lagi, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kesaksian Peyton di atas mengingatkan kita pada pengalaman serupa yang dialami Nabi Elisa. Kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17 menceritakan bahwa Elisa dan pelayannya sedang dikepung rapat oleh pasukan Aram yang memusuhinya. Tetapi ternyata mereka tidak sendirian. Alkitab menyaksikan bahwa ketika pelayan abdi Allah itu bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah pelayan itu, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara-saudara, sama seperti Allah sumber mujizat itu membebaskan Elisa dan pelayannya, demikian juga ia melepaskan John Peyton dan istrinya
dari kepungan dan ancaman kematian. Sidang jemaat, tema sinodal pada ibadah hari ini adalah mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Istilah mujizat berasal dari bahasa Latin miraculum yang hanya menyatakan tentang sesuatu yang menimbulkan keheranan. Para teolog merumuskan arti istilah itu dengan definisi yang paling tepat sesuai fungsi dan maknanya dari sudut pandang Alkitab. Herbert Lockyer menyatakan, mujizat adalah karya yang dibuat oleh kuasa ilahi dengan tujuan ilahi, menggunakan cara di luar jangkauan manusia. Merrill Unger menulis, mujizat adalah manifestasi supernatural dari kuasa ilahi dan merupakan pernyataan khusus tentang kehadiran dan kuasa Allah. Lalu Wycliffe Bible Encyclopedia mencatat, mujizat terjadi ketika Allah campur tangan melakukan sesuatu di luar jangkauan yang dapat dilakukan manusia menurut kaidah-kaidah alami, di luar jangkauan kemampuan intelektualitas maupun ilmu pengetahuan. Maka mujizat mengartikan pekerjaan Allah yang hidup, yang dinyatakan dalam alam dan sejarah, sebagaimana dilakukan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wujudnya pertama tanda-tanda, teras. Ulangan 6 ayat 22 mengatakan Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar. Yohanes 3 ayat 2, tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertaimu. Demikianlah penyertaan dan pengakuan Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mujizat berarti kekuatan atau kuasa. Yunaninya dunamis. Keluaran 7 ayat 4, aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, kata Ulangan 7 ayat 19. Dipakai Tuhan Allah membawa Israel keluar dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Sehingga Keluaran 7 ayat 5, orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mujizat juga berarti keajaiban, semeion. Keluaran 15 ayat 11 mengatakan, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan, engkau membuat keajaiban. Mazmur 77 ayat 15, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dalam pemahaman sedemikian itu, maka secara fungsional, mujizat merupakan pernyataan diri Allah dalam sejarah dengan tujuan untuk membangkitkan iman dan memupuk iman itu kepada kuasa campur tangan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, dasar renungan kita saat ini yaitu dari Keluaran 7 ayat 7 sampai 13. Dua hal sebagai pokok pikiran kita untuk mendekati permasalahannya. Yang pertama, tentang munculnya Musa dan Firaun. Membandingkan keberadaan dua tokoh tersebut berdasarkan status sosial kemasyarakatannya, menurut ukuran umum manusia, jelas tidak seimbang, bahkan jauh berbeda. Kita lihat misalnya tokoh Musa. Memang secara ajaib dan unik, ia pernah hidup di lingkungan istana Firaun, yakni sejak ia diangkat dari sungai Nil oleh putri Firaun sendiri, kemudian diasuh dan dibesarkan sebagai anggota keluarga kerajaan selama 40 tahun. Ini tercatat dalam Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Tetapi ia harus lari meninggalkan kemewahan istana karena tindakannya membunuh orang Mesir dalam rangka membela saudara sebangsanya yang sedang disiksa. Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Dalam pelariannya, Musa kemudian pergi
ke Midian. Ia bertemu dengan anak-anak Jitro di Midian. Dan kemudian ia menjadi menantu Jitro, imam di Midian itu. Keluaran 2 ayat 16 sampai 22. Dan 40 tahun berikutnya ia menjadi penggembala kambing domba Jitro mertuanya. Keluaran 3 ayat 1. Kenyataan itu menunjukkan bahwa status Musa hanyalah seorang yang menurut ukuran orang Mesir tergolong kaum hina dan sama sekali tak punya kelebihan, apalagi kekuatan. Ia hanyalah orang biasa yang sangat sederhana. Waktu menghadap Firaun di usia 80 tahun, kata Keluaran 7 ayat 7, perlengkapan yang dibawa Musa hanyalah pertama, Harun kakaknya sebagai juru bicaranya sesuai kehendak Allah. Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Kedua, dia membawa sebatang tongkat. Keluaran 4 ayat 2 sampai 4. Demikian juga Keluaran 7 ayat 9. Juga dia menyimpan janji penyertaan Tuhan dengan mujizat-mujizat. Keluaran 4 ayat 7 sampai 9. Demikian juga ayat 12. Oleh karena itu dikatakan Tuhan, pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajari engkau. Dia juga membawa firman Tuhan yang harus dilakukan sesuai perintahnya. Keluaran 7 ayat 2. Dan akhirnya imannya kepada Tuhan dan firman pengutusannya. Keluaran 7 ayat 8 sampai 10. Sementara itu sidang jemaat, si Firaun, ia adalah raja Mesir. Ia memiliki segala kelengkapan, memiliki kelengkapan kerajaan, memiliki pegawai, pengawal, memiliki pasukan perang, kekuatan dan kuasa. Dia juga memiliki ahli-ahli sihir yang dapat melakukan tanda-tanda heran yang diperlukan oleh Firaun. Keluaran 7 ayat 11 sampai 12b. Maka Firaun bisa saja memakai segala kelengkapannya terhadap siapa saja yang coba menantangnya secara manusia. Saudara-saudara, secara manusia ia bisa mencelakakan Musa dan Harun yang ada di hadapannya, yang nyata-nyata sedang menantang dia untuk membebaskan umat Israel. Keluaran 6 ayat 9 sampai 10. Yang berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Dengan berbekal iman pada petunjuk firman Tuhan, Keluaran 7 ayat 8-9, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Saudara-saudara, berdasarkan perintah Tuhan itu, Keluaran 7 ayat 10 mengatakan, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya. Maka tongkat itu menjadi ular. Dan peristiwa itu membawa kita pada hal yang kedua, yaitu terjadinya mujizat. Saudara-saudara, bila sejenak kita berbalik melihat peristiwa-peristiwa yang diketengahkan dalam kitab Keluaran, di sana kita menemukan bahwa di dalam setiap keadaan yang berkaitan dengan kehidupan umat Israel, mulai dari Keluaran, menyeberangi Laut Merah, peristiwa Gunung Sinai, dan perjalanan di padang gurun ke negeri perjanjian dengan segala keajaibannya, senantiasa ditandai dengan mujizat-mujizat oleh kekuatan kuasa Tuhan. Fakta itu menjadi warna khas dalam perjalanan kehidupan umatnya, baik dalam bentuk pertolongan maupun peringatan, teguran, bahkan penghukuman bagi yang melawan kehendaknya. Kesemuanya bermaksud untuk menyatakan bahwa kehidupan manusia, khususnya umat pilihannya, tidak pernah lepas dari pengamatan serta campur tangan Tuhan Sang Penentu. Alkitab menjelaskan
Mazmur 14 ayat 2 misalnya. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Amsal 5 ayat 21. Segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Dengan penegasan Mazmur 11 ayat 5, Ia menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Mazmur 11 ayat 6, Ia menghujani orang fasik dengan arang berapi dan belerang, api yang menghanguskan, itulah piala mereka. Tetapi Mazmur 11 ayat 7 mengatakan, orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kita dapat bandingkan itu dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 8, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Sebab itu sidang jemaat, bila memaknai mujizat tongkat Musa menjadi ular di hadapan Firaun, hal itu benar-benar merupakan penyataan kuasa Tuhan. Dalam hal yang pertama mengesahkan pengutusan Allah terhadap Musa dan Harun. Waktu Firaun berkata, coba tunjukkan bukti bahwa dirimu diutus Tuhan, kamu harus membuktikannya dengan memakai tongkat itu. Memang Firaun tidak segera menyerah begitu saja. Ia mencoba mengkonfrontir dengan kekuatan para ahli sihirnya yang juga melakukan ajaib. Keluaran 7 ayat 11-12. Seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Tetapi tongkat Musa menelan semua tongkat ahli sihir itu, kata Keluaran 7 ayat 12b. Itu berarti bahwa tidak ada kekuatan atau kuasa apapun, sebesar apapun di dunia ini, termasuk kuasa si iblis, yang mampu menandingi kuasa Tuhan. Yang kedua, mujizat Allah juga menegaskan pesan Allah bagi penyelamatan umatnya. Dalam penyelamatan umatnya. Dan itu kita lihat sangat jelas dilakukan oleh Allah lewat hamba-hambanya atau melalui hamba-hambanya bagi umat Israel. Bagi keselamatan seluruh umat manusia, saya mengutip Ibrani 2 ayat 3-4 yang menyatakan, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Saudara-saudara, secara aplikatif dapat kita lihat bahwa tujuan lain dari mujizat Allah ialah untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Lihat Keluaran 14 ayat 15-18. Dengan tongkat Musa yang mengeringkan air laut Teberau atau Laut Merah, umat Tuhan dapat menyeberangi dengan aman. Tetapi terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku, kata Tuhan, akan menyatakan kemuliaan-Ku. Keluaran 14 ayat 7. Kita dapat membandingkan ini juga atau mujizat-mujizat ini dengan mujizat yang terjadi sebagai berikut. 1 Raja-Raja 17 ayat 20-22. Anak dari perempuan Sarfat dihidupkan dari kematiannya oleh hambanya. Yohanes 2 ayat 9. Peristiwa orang buta di tepi kolam Siloam. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Yohanes 9 ayat 3, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya,
Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita juga dapat melihat peristiwa Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 4. Kata Yesus, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, mungkin ada mujizat-mujizat atau ada pengalaman-pengalaman khusus yang kita alami. Saya pernah mengalami dengan anakku yang kekasih, anak yang nomor 2. Ketika baru naik ke kelas 2 sekolah dasar, ia mengalami sakit perut, dan itu hanya terjadi pada 5:30 pagi sampai 5:30. Dan pada saat itu benar-benar sangat menyakitkan, hanya di waktu itu. Saya telah membawanya ke dokter spesialis, tetapi dokter mengatakan dia tidak punya penyakit, tidak punya apa-apa. Kita coba membawa ke tukang urut yang kami anggap bisa menurut pesan orang, tapi juga itu tidak. Saudara-saudara, pada akhirnya setelah 2 bulan berlangsung setiap hari, kami sekeluarga, suami istri dengan anak tertua kami membawanya ke Semarang. Tapi aneh, pada waktu di Semarang atau sampai di Jawa, penyakit itu berhenti sama sekali. Dibawa ke dokter, juga berhenti sama sekali. Selama 3 minggu tidak ada sesuatu yang terjadi pada anak itu. Pada waktu kembali ke Ketapang, pada waktu kami bertugas di sana, saudara, begitu dia sampai di Ketapang, lagi-lagi penyakit itu datang kepada anak ini. Dan saya begitu tersiksa, bertanya-tanya kepada Tuhan, ada apa ini? Saudara-saudara, sebab itu ada 2 orang anggota jemaat datang. Mereka coba memberikan nasihat dari iktikat baik mereka untuk menyatakan pendeta pindah dari sini karena ada kuasa gelap di sana. Saya bilang iya, ada kuasa gelap di bawah karena di sana banyak lumpur. Saudara, mereka agak marah memang, tapi itulah fakta yang terjadi. Tapi sesudah berlangsung 1 bulan lagi, jadi 2 bulan tambah 1 bulan, ini tetap terjadi seperti itu. Saya mengambil keputusan untuk membawa anak ini kembali ke Jawa. Saya berkata, kalau memang dia sembuh di Jawa, biarlah kamu berdua dengan David dengan Mama itu kembali pergi ke Jawa. Saya dengan Yusak di sini. Tanpa berkompromi, saya mencari pesawat, dan pada waktu itu ada banyak kemudahan. Tapi sejak peristiwa itu, 1 hari saya pergi, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, selalu dikatakan tidak ada pesawat. Artinya tidak ada lowongan untuk tempat duduk. Saya mulai bertanya-tanya ada apa. Saya terus melakukan itu. Pada waktu terakhir saya pulang dengan kekecewaan setelah kira-kira 2 minggu. Saudara, saya disambut oleh anak yang sakit ini. Papa, di mana Tuhan? Tuhan Yesus katakan kalau kita punya masalah berdoa. Tapi di mana dia? Bagaimana David? Saudara, hatiku hancur. Saya mengempaskan diriku, berlutut di samping anak itu di tempat tidur, dan saya berdoa, Tuhan Yesus, tolonglah. Tapi dengan penyerahan iman. Saudara-saudara, aneh, ketika dengan iman saya berdoa kepada Tuhan bersama dengan istriku, setelah amin anak itu sembuh sampai sekarang, penyakit itu tidak kembali lagi. Ini mujizat ilahi. Masalah iman diuji sedemikian rupa. Kita bisa kenal Allah. Kita bisa mengucapkan dia maha kuasa. Kita bisa menyebut dia mampu berbuat mujizat. Tetapi dituntut dari setiap orang percaya adalah iman dengan penyerahan yang sungguh-sungguh tanpa ragu terhadap Allah yang adalah yang maha kuasa. Sumber mujizat itu. Saudara-saudara, mujizat bertujuan untuk meningkatkan iman. Dalam Keluaran 14 ayat 31 dikatakan ketika dilihat orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya. Sidang jemaat, dari pengalaman Musa dan Harun, hamba-hamba Allah yang beriman, yang pergi dengan perjanjian penyertaan Tuhan, dengan firman Allah yang dipesankan. Saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa melalui ragam tampilan mujizatnya, semuanya memberikan pelajaran bahwa Allah dengan kekuatan dan kuasanya menyatakan kehadirannya. Ia memakai hamba-hambanya yang beriman seperti Musa dan Harun yang mengandalkan janji penyertaannya, yang meyakini firman-Nya sebagai petunjuk, dan dengan diri sendiri beriman kepada Tuhan yang mengutusnya. Ia dapat memakai kelengkapan alat sederhana yang diberikannya, yang dikehendakinya, untuk menyatakan kemuliaannya melalui sebagai sarananya, seperti tongkat Musa yang sebenarnya tak berarti, tapi ketika Allah mengurapi dan memberkati, ia berubah menjadi ular atau mendatangkan mujizat. Dari semua mujizat oleh kekuatan dan kuasa Tuhan itu bermuara pada kepentingan manusia kita yang lemah dan tak berdaya ini, berhadapan dengan berbagai tantangan dan permasalahan kita di dunia ini, bahwa kita membutuhkan Allah Maha Besar dan Maha Kuasa lagi pengampun. Karena itu diukur dengan status manusiawi kita, dengan segala problematika kehidupan, sudah sepatutnya kita meneduhkan serta merendahkan diri, menyatakan dengan setulus-tulusnya bahwa kita membutuhkan kemurahan Tuhan pengasih. Untuk itu, sidang jemaat, mari dengan iman kepada Tuhan kita memohon agar Dia membebaskan kita dari segala persoalan yang membelenggu, persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan kerja dan usaha, persoalan sosial dengan segala implikasinya, dan yang sekarang ini, persoalan pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia, di Indonesia, dan di lingkungan kita yang sangat mengerikan itu. Sebagai umat ciptaannya, kita patut mengakui kemahakuasaan Tuhan di atas segala permasalahan manusia. Biarlah semua itu kita sadar, atau umat manusia sadar, bahwa Tuhan yang mengizinkan hal-hal itu terjadi untuk tujuan ilahinya, agar manusia tidak meninggalkan Tuhan, agar manusia tidak membelakangi Dia, tetapi agar manusia mengandalkan Tuhan, mengandalkan Dia dalam setiap persoalan kehidupannya, dengan keyakinan bahwa Tuhan jugalah yang mampu menghentikan permasalahan kita. Sebab itu, sebagai umat Tuhan, marilah dengan iman yang kita memegang jaminan penyertaannya sesuai dengan tuturan firman perjanjiannya. Marilah kita memohon kasih Tuhan untuk menganugerahkan kepada kita mujizat-Nya, untuk menguatkan kita menghadapi masalah besar yang melanda kita di dunia ini. Sebab mujizat sebagai cara Tuhan membebaskan manusia. Berbahagialah orang yang mendengar firman dan melaksanakan itu dalam kehidupannya. Amin.
memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala abad. Kita ikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Biarlah dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari sidang jemaat kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang kami sapa Dikau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tiada terhingga kami bersyukur kepadamu, karena Tuhan mengizinkan kami dapat bersekutu di sekitar firman lewat ibadah ini. Mohon anugerah-Mu Yesus, agar menanamkan firman di dalam hati dan seluruh keberadaan kami, supaya di sepanjang perjalanan hidup ini, kami tetap mengiringi Dikau dengan iman yang teguh, seturut dengan firman Tuhan yang Engkau berikan. Kami berterima kasih untuk kesaksian hamba-Mu. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa melalui kedua hamba-Mu, Nabi Musa dan Harun, di hadapan Firaun. Dan kami percaya bahwa itulah yang Tuhan izinkan untuk dinyatakan kepada Firaun yang begitu menyiksa atau begitu membelenggu umat-Mu. Kami berdoa Yesus, agar mujizat ilahi yang Engkau nyatakan kepada dunia ini dan kepada setiap kami, setiap umat manusia, akan menolong kami semakin berpaut kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah, sumber hidup dan sumber pengharapan. Karena yakin bahwa di atas segala-galanya dalam semua persoalannya hanya ada Allah yang mampu melakukan seturut kehendak-Mu. Itu sebabnya Yesus, biarlah firman ini tinggal tetap di dalam hati kami, membentuk kepribadian beriman kami, sehingga dalam laku hidup kami mengiringi Tuhan dengan tetap bersalutkan Tuhan. Ya Tuhan Yesus,
Kami mau menyerahkan semua masalah yang kami hadapi, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sosial yang terjadi, yang berkaitan dengan begitu banyak masalah dan persoalan yang datang kepada manusia. Kami mohon anugerah Allah menyatakan kehendak-Mu, terkhusus masalah merebaknya virus corona yang terjadi di dunia ini. Tuhan, dengarkanlah seruan doa semua umat-Mu. Dengarkanlah doa setiap orang yang terkena dengan virus ini, supaya ada pertolongan dari Tuhan, karena kami yakin hanya Tuhan yang mampu mengenyahkan semua penyakit ini. Karena itu secara khusus kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para dokter, perawat yang menangani masalah virus corona, untuk orang-orang yang terkena. Lindungilah hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka terlepas dari masalah terkena virus corona. Demikian juga Tuhan semua orang yang berkaitan dengan itu. Mohon anugerah Allah juga menolong mereka, menolong semua umat Tuhan yang melakukan tugas pelayanannya di mana-mana. Tuhan juga menghindarkan mereka dari segala mara bahaya, bahkan melepaskan dari semua persoalan hidup ini. Ya Tuhan, Engkau mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menilik setiap umat-Mu dimanapun. Dengarkanlah seruan doa yang mereka panjatkan kepadamu, supaya mereka boleh menang bersama dengan Tuhan yang adalah penolongnya. Ya Tuhan, bersati kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada hamba-Mu, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua pembantunya, termasuk aparat keamanan kami, TNI, Polri, mulai di tingkat yang paling tinggi sampai prajurit di lapangan. Bapa, tolonglah mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami pun berdoa Tuhan Yesus untuk masyarakat kecil yang terkena imbas yang sangat parah dari merebaknya virus corona. Tuhan, tolong mereka supaya ada jalan keluar. Dan sekali lagi kami mohon, dengarkan seruan kami umat-Mu Tuhan, supaya kami boleh terlepas dari masalah ini. Terima kasih, kami mau menyerahkan pelayanan gereja-gereja Tuhan di dunia ini, terkhusus buat pelayanan gereja GPB Paulus, mulai dari hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta Omik bersama dengan keluarga, Pendeta Liat Sihotang, Pendeta Francisca, masing-masing dengan keluarga, para penatua diaken, dan semua pengurus di unit-unit misioner, termasuk panitia-panitia, agar bersama-sama dengan seluruh umat kami dapat membangun gereja-Mu dengan baik dan melaksanakan tugas pengabdian kami sesuai dengan karunia Allah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu dengan keyakinan bahwa Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada Allah Bapa kami, beralaskan nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih,
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dan dengarlah nas Alkitab yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh, bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Mari kita simak bersama warta baca Minggu 19 April 2020 sebagai berikut. Pertama, menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Kota Bogor mengeluarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai warga gereja, marilah kita turut mendukung dan melaksanakan keputusan pemerintah Kota Bogor. Sebagai wujud peran gereja, ikut menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Kedua, tim Krisis Center Sebaut telah menyalurkan sebanyak 132 paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan mie instan untuk warga jemaat yang membutuhkan karena situasi yang kurang baik di masa pandemi corona ini. Untuk itu, kepada seluruh jemaat atau donatur yang telah memberikan bantuan berupa barang atau dana, Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor mengucapkan terima kasih. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketiga, berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit.
4. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetor ke kantor Majelis Jemaat secara langsung atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berikan. Demikian warta baca minggu ini. Warta Jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebaotbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Selamat berkarya di minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin.